Shalom, kembali lagi bersama saya dalam program Rema, di mana dalam program ini kita senantiasa membahas firman Allah yang kita lakukan dari kitab Kejadian pasal yang pertama sampai kepada kitab Wahyu pasal yang terakhir. Kita perlu membaca secara teratur, saudara-saudara, untuk kita mengetahui seluruh isi Alkitab juga, dan kita dapat mengenal Allah melalui apa yang kita baca. Melalui juga ini saudara-saudara kita mengenal kehendak Allah, hati Allah, rencana Allah. Karena firman Allah sendiri saudara-saudara adalah Allah. Dan Dia telah menjadi manusia dalam Kristus Yesus, itulah firman Allah yang menjadi daging di dalam diri Yesus. Nah, firman Allah dikatakan saudara-saudara adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Dengan apakah seorang mempertahankan kelakuannya bersih? Tidak ada selain menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mau tahu jalan yang lurus saudara-saudara yang sesungguhnya? Mau kehidupan kita ini bersih saudara-saudara? Firman Allah lah satu-satunya yang bisa membuat kita terus mengalami sanctification, pengudusan demi pengudusan. Firman Allah menguduskan hidup kita dari sehari ke sehari melalui pembacaan dan perenungan yang kita lakukan. Karena itu, terus saudara-saudara membaca firman Allah, renungkan firman Allah, dan jadi pelaku-pelaku yang baik dalam kehidupan ini. Bilangan pasal 34, saudara, kita sudah ada berada di sana. Dalam bilangan ini Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusakamu, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya." Allah sedang berkata kepada Musa ketika mereka sudah mulai memasuki gerbang ke tanah Kanaan, saudara-saudara. Tuhan memberikan batas-batas. Tuhan menetapkan kepada mereka batas-batas yang akan menjadi milik mereka. Di sini kita melihat saudara-saudara bahwa Tuhan sedang menyatakan kepada bangsa Israel, dan Tuhan sedang menyatakan kepada kita bahwa Dialah Sang Pencipta. Dialah yang berhak untuk membagi-bagikan kepada setiap orang. Dan itu dinyatakan juga oleh Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal 26, dikatakan bahwa Tuhan yang telah menetapkan batas-batas, musim-musim. Tuhan menetapkan batas-batas wilayah setiap negara, suku-suku, memberikan bahasa-bahasa masing-masing, budaya-budaya, untuk supaya manusia bisa mengenal Allah Sang Pencipta dalam kelompok-kelompok mereka masing-masing, dalam budaya, dalam bahasa, dalam musim yang mereka hadapi, dalam alam yang Tuhan tetapkan. Jadi saudara, betapa Tuhan itu sedang menunjukkan kedaulatannya sebagai Sang Pemilik. Dan di sini saudara-saudara, Tuhan mengatakan kepada Musa supaya mengangkat pemimpin di setiap suku yang akan membagi-bagikan kepada mereka, menetapkan setiap bani-bani itu atau keluarga-keluarga mana yang menjadi tempat tinggal mereka. Luar biasa saudara-saudara, Tuhan menyerahkan itu supaya ada penundukan diri di antara mereka satu dengan yang lain, saudara-saudara. Terlebih penundukan diri mereka terhadap kepemimpinan. Karena dengan adanya penundukan diri terhadap kepemimpinan manusia yang bisa dilihat, maka seseorang bisa akan menundukkan diri kepada Tuhan yang mungkin tidak terlihat oleh mata. Jadi sukar saudara-saudara, orang mau berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, dia tunduk kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan, kalau kepada manusia yang kelihatan mata pimpinannya dia tidak bisa menundukkan diri. Itu kebohongan besar. Allah kita lihat di dalam Alkitab selalu mengangkat pemimpin-pemimpin, dan orang-orang yang tidak tunduk di bawahnya akan mengalami hal-hal yang tidak baik, saudara-saudara. Ada konsekuensi-konsekuensi yang mereka tanggung dalam kehidupannya. Ya, karena itulah penting untuk kita memiliki penundukan diri kepada kepemimpinan-kepemimpinan yang ada.
Entah kepemimpinan secara sekuler maupun apalagi kepemimpinan secara rohani, saudara-saudara. Kita sudah melihat perjalanan Israel, pemberontakan mereka terhadap pemimpin selalu membuat Allah harus menjatuhkan hukuman atas mereka. Ada konsekuensi dari setiap dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan saudara-saudara dalam hal itu. Nah, juga kita melihat di sini ternyata saudara-saudara bangsa Israel tidak pernah mencapai seluruhnya daripada batas yang Tuhan tentukan. Bahkan ketika pemerintahan puncak yang sangat terkenal seorang raja yang bernama Salomo pun, maka batas-batas ini tidak pernah dicapai. Ini menggambarkan kepada kita saudara-saudara, bahwa Tuhan itu memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Dan selalu di dalam Tuhan saudara ada harapan. Ada harapan yang masih jauh yang harus kita capai, akan kita bisa capai dalam hidup ini. Dan selalu ada di dalam Tuhan. Persediaan selalu ada saudara-saudara. Dan ini juga mengajarkan kepada kita, anak-anak Tuhan, saudara-saudara, bahwa di dalam Tuhan, dengan kuat kuasa Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita terus maju, sampai batas kemampuan yang Tuhan tetapkan bagi setiap orang. Nah, di sini juga kita belajar saudara-saudara bahwa setiap orang dalam kehidupan ini telah ditetapkan Tuhan masing-masing. Dalam pelayanan, di dalam gereja Tuhan, setiap orang diberikan tempat dan kedudukan melalui pemimpin yang ada. Kita tidak bisa saudara-saudara untuk iri satu dengan yang lain. Tuhan telah menetapkan itu semua. Yang berikut, yang bisa kita pelajari dari sana. Saudara-saudara, kita melihat bahwa tanah Kanaan tidak sama saudara-saudara dengan tanah surgawi yang adalah tujuan akhir dari hidup kita, di mana kita menerima kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Karena tanah Kanaan masih penuh dengan musuh-musuh yang harus disingkirkan. Tanah Kanaan saudara adalah tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan melalui Abram dalam Kejadian pasal yang ke-12. Dan ini berbicara saudara-saudara tentang bagaimana seseorang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dunia, dari dosa, kepada terang Allah yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Dia berhak memperoleh janji Allah selama dia berada di dalam dunia ini. Menikmati segala berkat-berkat ilahi, penyertaan Tuhan, perlindungan, dan semua yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Itu menjadi milik orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Melalui Yesus kita menerima janji itu, saudara-saudara. Seperti kita sedang memasuki tanah Kanaan kita di dunia ini. Dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah kepada Abraham untuk diberkati dan menjadi berkat, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijagai sedemikian rupa oleh Tuhan, dijadikan masyhur dan besar oleh Tuhan. Tapi bukan untuk diri sendiri, saudara-saudara, tetapi untuk membawa kemuliaan Tuhan itu kepada orang-orang lain, agar setiap orang bisa mengenal Allah yang sesungguhnya. Jadi kalau kita menerima janji Allah, kita menerima semua janji itu di dalam Yesus Kristus. Bukan tujuan untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk kita menjadi berkat bagi sesama. Membagikan akan berkat keselamatan itu, supaya setiap orang menjadi percaya dan juga menerima tujuan akhir daripada janji itu adalah tanah surgawi. Keselamatan yang kekal. Puji Tuhan saudara-saudara. Kitalah penerima janji. Setiap saudara yang percaya di dalam Yesus Kristus, melalui iman kepada Yesus Kristus, saudara berhak menerima janji Allah yang telah Tuhan berikan pada bapa iman, yaitu Abraham. Kiranya kebenaran ini saudara sedikit membuka pikiran-pikiran kita.
dan terus belajar banyak hal dari sana. Saya percaya masih banyak hal yang bisa kita gali, yang kita pelajari. Tapi biarlah apa yang saya ungkapkan ini boleh saudara-saudara semakin membawa kita mengenal siapa Allah kita, hati Allah kita, bahwa betapa Dia selalu melakukan lebih daripada yang kita pikirkan dan doakan. Itulah Allah yang kita miliki. Itulah Allah yang penuh kasih, penuh perhatian. Allah yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Tapi ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Seperti tadi saudara-saudara, kita harus berada di bawah koridornya Tuhan. Ada penundukan diri juga. Kiranya kita menjadi anak-anak yang adalah milik Kristus, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan yang menundukkan diri senantiasa. Dan biarlah kasih kita bukan kasih yang pura-pura, kata Alkitab, tetapi yang tulus. Rela belajar kepada Tuhan. Yesus menundukkan diri kepada Bapa sebagai seorang anak dan hanya melakukan apa yang Dia lihat pada Bapa. Biarlah kita demikian adanya. Dia Bapa kita dan kita menundukkan diri. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita. Namanya dimuliakan dan kita menikmati segala perjanjiannya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya, Pastor Samuel, menyampaikan salam restorasi.